Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting pada pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi politik. Pada pertemuan ini fokusnya adalah saya akan menjelaskan tentang model-model dalam komunikasi politik. Nanti di akhirnya saya akan menjelaskan tentang tugas untuk pengganti UTS atau middle test. Jadi dalam tugas-tugas nantinya itu akan lebih bersifat studi kasus dengan balutan ada teorinya dan lebih mengarah kepada pendapat pribadi dan lebih mengarah kepada perencanaan-perencanaan dalam yang bersifat political campaigns. Tapi dalam arti political campaigns bukan hanya partai politik, kampanye politik dan lain sebagainya, tetapi bisa mengarah kepada kebijakan publik atau personal branding atau mungkin government communication ataupun bisa melihat bisa juga institusi-institusi atau organisasi tetapi dikaitkan dengan ranah politik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model-model komunikasi itu merupakan salah satu jenis penerapan dalam political political communication campaign. Kenapa kita lebih menekankan kepada campaign? Campaign itu bukan berarti sekedar kampanye, tapi campaign itu bisa berarti sebagai suatu program, bisa berarti suatu kebijakan, bisa juga berarti suatu terobosan. Karena di dalam politik itu seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa politik itu tidak ansih berdiri sendiri, tetapi dia merupakan suatu balutan ataupun suatu mozaik ataupun suatu adanya apa ya benturan, adanya irisan yang saling berkaitan dengan dunia bisnis, dunia pribadi ataupun segala sesuatu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya negara dan kita hidup itu ada di dalam suatu pemerintahan, sistem politik dan lain sebagainya. Kenapa Kenapa diperlukan suatu model di dalam suatu proses komunikasi politik? Karena pada dasarnya seperti diungkapkan oleh Dominic Walton itu salah satu riset yang terkenalnya itu dia menyatakan bahwa communication is both a fact of everyday life and a necessary concept of understanding pluralistic mass demokrasi. Karena untuk kita bisa memahami demokrasi massa yang sangat plural, maka kita suatu model diperlukan suatu model. Model ini bisa diartikan sebagai suatu kerangka, suatu framework, suatu apa ya gampangnya itu adalah suatu cara untuk bisa mudah memahami, suatu cara untuk mudah melaksanakan. Jadi model ini itu sama seperti ketika kita apa istilahnya ya memasak telur gitu kan ya. Ketika kita memasak telur itu kita bisa menggunakan misalnya di situ bisa menggunakan minyak zaitun, kita bisa menggunakan minyak goreng biasa, kita juga bisa menggunakan air atau kita juga menggunakan teflon yang tanpa menggunakan minyak. Jadi lebih mengarah pada model. Jadi cara-caranya. Nanti ketika telur itu akan dihidangkan atau diplating, modelnya juga akan beragam. Akan dibentuk dengan mata sapi, akan dibentuk dengan apa? Telur dadar atau dia modelnya dengan apa dihias dengan model-model berbalut seperti apa namanya kartun dan lain sebagainya. Itu juga di dalam model tersebut akan bisa dikombinasikan dengan misalnya telur itu ada wortel, ada nugget dan lain sebagainya. Itu sama seperti ini. Jadi seperti sama dengan memasak itu juga sangat plural. Jadi plural itu sangat beragam. Jadi ketika di situ ada keberagaman, gitu kan? Keberagaman di dalam demokrasi, di dalam suatu masyarakat, maka diperlukan suatu konsep yang rigid. Konsep rigid itu biasanya itu umumnya itu konsep itu sudah matang. Konsep yang matang itu biasanya teruji dalam suatu teori, teruji di dalam suatu lapangan. Bisa aja seseorang itu memiliki teori sendiri karena dia sudah ahli di lapangan, di dalam misalnya kampanye politik, di dalam kebijakan publik ataupun kebijakan PR sehingga dia memiliki pakem-pakem tersebut. Pakem itu adalah model versinya dia. Pakem pakem-pakem tersebut juga bisa diteorikan ketika dia menjadi seorang akademisi seperti saya misalnya memiliki ide tentang eh, konsep model komunikasi politik berupa political action yang dikembangkan dari Hannah Arendt itu kan dalam dalam bentuk storytelling maka saya akan mengembangkan itu dan saya mempraktekkan itu ketika misalnya saya mendapatkan klien A kemudian saya menerapkan sistem apa model political action tersebut. Itu karena sifat dasar komunikasi
politik itu bersifat pluralistik. Dan pluralistik itu karena politik itu ataupun komunikasi pun itu selalu menyentuh dengan ranah banyak orang. Jadi karena ini komunikasi politik itu bagian dari komunikasi publik, bagian dari komunikasi massa juga, sehingga menyentuh banyak orang. Di situ banyak stereotip, banyak stigma, banyak kelompok, dan banyak banyak kepentingan, sehingga diperlukan suatu konsep yang rigid. Salah satu model yang umum dalam teori komunikasi itu simbolik interactionist. Ini teori ini dikemukakan salah satunya oleh Peter M. Hall. Jadi Peter M. Hall itu menggunakan dua mekanisme dalam menyusun konsep model komunikasi. Yang pertama itu information flow control. Jadi seorang PR, ya kan, seorang konsultan komunikasi politik ataupun seorang politik, dia harus mengkontrol aliran informasi. Jadi kontrol aliran informasi biasanya itu kalau di dalam suatu organisasi, teman-teman ikut organisasi, itu juga bagian dari komunikasi politik. Misalnya di himpunan ilmu komunikasi, itu kan di situ ada bagian humas, ya kan? Ada bagian hubungan masyarakat, di situ ada bagian media. Di bagian itu sendiri sebenarnya tidak cukup untuk mengontrol informasi oleh yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu ketua himpunan. Tetapi dia bisa saja menunjuk juru bicara, ya kan, atau speaker, ya kan, akan menunjuk juru bicara. Juru bicara itu bisa bagian menjadi humas, juga dia bisa menjadi bagian dari protokoler. Jadi ada tergantung dari sistem organisasi tersebut. Kenapa informasi itu harus dikontrol? Karena ketika informasi itu tidak dikontrol, maka itu akan menciptakan bias-bias yang sangat berbahaya, akan menciptakan miskomunikasi yang berbahaya, dan itu juga menciptakan misinterpretasi yang berbahaya, hingga ketika itu akan menjadi tumpukan yang sangat besar, itu kan menjadi banjir informasi, hingga akhirnya bisa menjadi benalu bagi organisasi ataupun pemimpin tersebut. Jadi informasi dikontrol, ketika itu pemimpin otoriter, maka informasi yang dikontrol itu cenderungnya lebih bisa dikaitkan dengan censorship. Seperti misalnya perang di Iran dan Israel, itu kan pemerintah Israel akan melakukan kontrol ketat terhadap informasi video tentang kerusakan bangunan atau kerusakan militer di negara-negara di negara Zionis tersebut. Jadi kontrol sensorship itu merupakan bentuk information flow control. Seperti juga dengan Iran, seperti juga dengan Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat sampai sekarang kan tidak mengumumkan dengan pasti dengan jumlah berapa tentara yang tewas, dan itu kan bisa saja menjadi suatu kerahasiaan karena itu information flow control itu dikendalikan. Kemudian ada mekanisme lainnya itu dikenal dengan symbolic mobilization support. Kenapa ada symbolic mobilization? Karena di dalam politik itu tidak mungkin seseorang itu akan tampil secara realis, akan tampil secara yang utuh seutuhnya, secara autentik seautentiknya, seoriginal original. Tapi dia bermain dengan simbolik. Simbolik itu kan pernah dimainkan oleh Prabowo dengan simbol gemoy, ya kan? Simbol gemoy, eh, kemudian Jokowi itu kan sangat memobilisasi permainan simbolik dengan misalnya apa itu dia misalnya dia dengan kunjungan ke wilayah-wilayah yang sangat intensif, ya kan, kunjungan wilayah yang sangat intensif, atau dikenal dengan lusukan, dia bertemu dengan masyarakat, membagikan sumbangan dan lain sebagainya. Simbolik mobilization itu adalah upaya dalam arti dia itu untuk menjadikan dia itu lebih terkenal, menjadikan dia itu sesuatu bagian dari publik gitu. Sama seperti ketika Prabowo dia memposisikan dalam simbolik mobilization supportnya, dia dalam kajian dalam liputan di Tempo itu dia mengatakan dalam 1 tahun itu kan 1 tahun kunjungannya lebih dari 3 bulan itu kan dia beberapa bulan, ya saya tidak pastinya, itu beberapa bulan dia berada di luar negeri, itu kan untuk menunjukkan bagaimana Prabowo itu membangun simbolik mobilization sebagai pemimpin diplomatik di Asia, dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tampil ke ranah global seperti itu. Jadi simbolik mobilization itu bisa bisa dimainkan oleh seorang pemimpin. Kemudian teori yang cukup terkenal itu hybrid media. Dalam teori hybrid media yang diungkapkan oleh Andreas Scaife, penelitiannya di tahun 2021, ini juga banyak teman saya yang melakukan kajian di hybrid media, bahwa di dalam political campaigns, di dalam kebijakan publik, di dalam komunikasi publik, bahwa hybrid media itu menjadi suatu hal kebutuhan yang utama karena
apa ya, pernyataan seorang presiden, pernyataan seorang bupati, pernyataan seorang wali kota, pernyataan seorang PR itu bisa didengarkan. Bukan hanya kalau dulu itu tahun 90 80-an itu kan menggunakan media, ada televisi, koran, media online dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah bergerak mengarah kepada media sosial, di mana mereka tampil di media sosial. Banyak sekarang press conference disiarkan melalui YouTube live, ya kan, live streaming di YouTube, di TikTok ataupun di Facebook gitu. Jadi tidak perlu lagi mengundang jurnalis, tidak perlu mengundang influencer dan lain sebagainya. Dengan menggunakan hybrid itu, maka kehadiran kehadiran pemimpin, kehadiran masyarakat, institusi itu akan menjadi semakin lebih dekat di publik. Selain itu, hybrid media itu juga bukan lagi menggunakan SEO, search engine optimization, di mana ketika mencari suatu brand, mencari suatu brand politik, mencari suatu nama partai politik itu tidak hanya muncul di web aja, tetapi dia juga populer di AI, artificial intelligence. Jadi dari SEO, search engine optimization berubah menjadi geo generative engine optimization. Apa itu rumusnya? Rumusnya diungkapkan oleh Andreas Schaaf, itu ada dua, yaitu menggunakan hybrid media logic, kemudian ada algorithmic structure. Hybrid media logic seperti kita ketahui bahwa logika media massa seperti media online ataupun media sosial itu logikanya kan berbeda, ya kan? Kalau logika dari media massa itu kan berdasarkan gatekeeper. Gatekeepernya itu editor, pemimpin redaksi, kemudian redaktur, kemudian ada jurnalis, ya kan? Itu ada hybridnya. Jadi ada hybrid media logic yang ditentukan oleh gatekeeper tersebut. Tetapi kalau di dalam media sosial hybridnya itu ditentukan oleh siapa? Hybridnya itu kan ditentukan oleh audiens. Di situ ditentukan oleh trending topik, ditentukan di situ berdasarkan apa ya, metrik, parameter dan lain sebagainya. Kemudian sekarang bergeser bagaimana hybrid itu juga ditentukan oleh algorithmic structure. Algorithmic structure, walaupun algorithmic structure ini bisa dibeli, yaitu dengan mengiklankan di Meta, iklan di Google, dan lain sebagainya. Tetapi ketika algorithmic structure itu salah satunya itu bisa apa namanya, bisa disiasati, bisa dimanipulasi, bisa diteknikisasi dengan SEO, Search Engine Optimization, ataupun Generative Engine Optimization. Selanjutnya itu yang lebih populer lagi adalah populis model. Populis model, kita ketahui bahwa banyak pemimpin di Indonesia itu kan populis. Pemimpin di dunia juga populis. Beberapa penelitian tentang populis model, apa istilah model populis itu mengaitkan bahwa politik itu untuk kepentingan masyarakat umum. Politik itu adalah dikaitkan dengan identitas agama tertentu. Politik itu juga dikaitkan untuk membela kepentingan, bukan kepentingan elit semata, tetapi kepentingan masyarakat secara umum. Walaupun kenyataannya biasanya pemimpin populis itu dia akan populis cenderung ketika ada di ranah mau berkuasa, tetapi setelah berkuasa tetap aja dia cenderung akan berselingkuh dengan oligarki, berselingkuh dengan kapitalisme dan lain sebagainya. Populisme Populis model ini umumnya itu bisa menggunakan media. Jadi media baik media sosial ataupun media massa akan menciptakan pemimpin populis tersebut ataupun partai politik tersebut menjadi aktor yang populis sehingga dia akan menjadi dekat dengan citizennya, maka baik di netizen di media online ataupun di media massa ataupun netizen yang citizen aslinya. Kemudian bahwa hubungan citizen dengan politician itu ada suatu ketegangan. Dalam arti ketegangan itu bukan hanya sekedar konflik, tetapi di situ ada hubungan yang sangat intensif. Ketika hubungan tegang, renggang, maka di situ ada semacam kritik, ada semacam sanggahan, ada semacam umpan balik dan lain sebagainya. Jadi hubungan komunikasinya itu lebih, apa ya, bisa dikatakan itu lebih lebih intens dan lebih intim. Kemudian di dalam populis model itu tetap citizen itu adalah sebagai victim. Jadi dalam dalam politik juga ada victimologi, di mana penduduk tersebut itu memang jauh dari realitas jangkauan dari politisi, sehingga politisi tersebut atau pemimpin itu berusaha menjangkau. Dan yang paling penting bahwa dalam populis itu selalu menciptakan suatu frame
frame konflik. Jadi adanya konflik di situ. Jadi konflik itu bukan dihindari di dalam politik, tapi konflik itu cenderung diciptakan. Kemudian ada mediation model. Mediation model itu bagaimana politik itu tidak bisa ansih kita misalnya apa langsung ketemu seorang pemimpin bertemu dengan masyarakat langsung face to face, tetapi cenderung itu lebih bersifat sampling dan lebih bersifat mediasi. Karena apa? Karena kan kita sentra apa era dari face to face itu sudah agak berkurang sehingga cenderung seperti online, seperti dunia mengejar. Saat ini kan lebih mengarah kepada online karena lebih mengarah kepada adanya mediasi sehingga diperlukan adanya proses self reflektif seperti yang diungkapkan oleh Davan Vesah. Jadi dia mengungkapkan tiga model yang cukup populer, yaitu yang pertama adanya civic engagement dan campaign participation. Jadi civic engagement itu mengajak masyarakat untuk ikut berkomentar di akun Instagramnya, adanya kemudian political participation, ikut memberikan sumbangan ke partai politik, sumbangan untuk ke kampanye, mendukung ataupun donasi atau dikenal dengan crowdfunding. Kemudian ada foster distrust and participant divergence. Jadi bagaimana adanya upaya untuk apa ya membalut ketidakpercayaan publik terhadap suatu isu dengan menawarkan isu yang lain yang lebih alternatif. Jadi upaya membangun trust itu sangat penting sehingga distrust di dalam masyarakat terhadap politisi itu tidak tidak terjadi ataupun semakin berkurang. Kemudian ada yang umum adalah disrupting democratic function sehingga di situ ada komunikasi itu bahwa itu membangun suatu ekologi ya ekologi jadi citizen netizen ataupun strategi dan lain sebagainya itu adalah suatu ekologi menjadi satu kesatuan karena kan era dari demokrasi ini sekarang itu semakin terdisrupsi di mana publik Gen Z terutama milenial juga tidak terlalu percaya kepada pemerintah, mereka lebih apa istilahnya lebih suka berusaha sendiri, tidak tergantung kepada pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian, seperti yang tadi disebutkan saya sebelumnya, bahwa saya juga pernah melakukan penelitian di tahun 2001 dengan Profesor Ibnu Hamad, itu dari UI, kita mengembangkan namanya politik action model. Ini pernah saya presentasikan di dalam sebuah simposium internasional, itu berarti saya mengajukan ada 5 kerangka model, dan 5 kerangka model ini diterapkan dalam beberapa konsultan komunikasi apa dalam konsultasi komunikasi politik di beberapa partai politik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah utama menjadikan subjek. Jadi di dalam politik itu bukan hanya sekedar aktor. Ketika aktor itu banyak, tetapi bagaimana seorang klien kita yang kita tangani itu bisa menjadi subjek pembicaraan, menjadi subjek komunikasi, dia menjadi subjek. Ketika menjadi subjek, maka aktor itu akan menjadi pusat perhatian. Ketika menjadi pusat perhatian, maka pesannya akan lebih mudah tersampaikan. Kemudian di dalam subjek itu, subjek berjalan ataupun melangkah itu bukan tanpa arah, tetapi ada arahnya. Arahnya itu dengan menggunakan framework. Frameworknya itu apa? Frameworknya bukan hanya dengan media sosial, dengan media massa, tetapi frameworknya itu bisa berbasis kepada bagaimana upaya membangun community engagement yang lebih lebih nyata, kemudian bagaimana membangun simbolik simbolik yang lebih tepat sasaran kepada elektoral yang hendak disasar dan lain sebagainya. Dan tidak skala penting, subjek dan simbolik itu harus selalu menyampaikan storytelling. Storytelling itu berarti bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah cerita. Apa yang disampaikan itu bukan hanya sebuah gagasan dan terobosan, tetapi cerita. Cerita itu di situ ada lebih hidup, cerita itu lebih menyangkut kemanusiaan, cerita itu lebih menyangkut manusia, dan cerita juga menyangkut kehidupan manusia secara realita. Dan tidak kalah penting adalah membangun attachment. Di sini attachment itu ada sesuatu oleh-oleh ketika kita bepergian, kita membawa sesuatu, ketika oleh apa kita pergi dari suatu tempat kita membawa bingkisan. Jadi ada suatu oleh-oleh ini adalah suatu policy, suatu kebijakan. Jadi dalam storytelling yang baik oleh seorang pemimpin itu harus membawa suatu oleh-oleh tanda kutip yaitu attachment. Jadi attachmentnya itu apa, kebijakan apa yang hendak disampaikan, jangan jangan sekedar omong doang. Dan tidak kalah penting tujuan dari kelimanya itu adalah membangun relationship. Relationship-nya itu seperti apa? Relationship-nya antara pemimpin dengan anak buahnya, pemimpin dengan masyarakatnya, pemimpin dengan warganya, dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan dari bagaimana model-model dalam komunikasi.
Contoh kasusnya yang paling mudah gitu kan adalah tentang perang Iran ya. Seperti yang minggu lalu mungkin perang Iran lagi, di mana seperti di dalam Instagramnya Donald Trump, teman-teman bisa menggunakan studi kasus misalnya Donald Trump bukan hanya pemimpin di Indonesia, tapi boleh pemimpin luar negeri, pemimpin bisnis pun nggak apa-apa, atau CEO dan lain-lain. Misalnya Donald Trump selalu menekankan bahwa serangan Iran adalah suatu perdamaian, peace through strength. Jadi bagaimana perdamaian itu ditegakkan dengan kekuatan. Perdamaian itu ditegakkan dengan mengepung. Perdamaian itu ditegakkan dengan serangan, bahkan lebih dari 10.000, ya kan, 10.000 bom yang dijatuhkan Amerika di Iran, ratusan penerbangan jet tempur dari F-35, F-15, F-16 itu kan diterbangkan ke Iran. Ini kan menunjukkan bagaimana Donald Trump gitu kan ya, bagaimana Donald Trump menunjukkan bahwa perdamaian versinya dia itu perdamaian ditegakkan atau diwujudkan dengan perang. Jadi ketika perang itu ada yang menang, maka di situ akan perdamaian. Itu kan istilahnya model-model hindak yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Donald Trump. Pesan-pesan itu kan disampaikan dengan model salah satunya caranya dengan menggunakan Instagram dengan menekankan misalnya di situ tampilkan lebih mengarah kepada wajahnya dia kayak apa istilahnya angker, tegas dan lain sebagainya. Kemudian adalah salah satu misalnya Cock Island is obliterated. Jadi menekankan bagaimana gitu kan narasi-narasi yang disampaikan atau model model komunikasi yang disampaikan oleh Trump itu kan lebih bersifat dengan ancaman, lebih lebih bersifat penekanan. Ini kan menunjukkan bahwa Trump itu kan bukan hanya sebagai suatu aktor, tetapi sebagai sebuah subjek. Kemudian contoh lainnya, ya misalnya ketika kita melihat Prabowo ya, ketika kita kita menganalisis misalnya Prabowo tentang berkaitan dengan 3 kematian tentara Indonesia yang dibom ya kan, ditembak artillery oleh tentara pertahanan Israel, Prabowo itu di situ saya melihat di statement teksnya aslinya itu kan tidak melakukan kecaman ya kan, tidak melakukan kecaman, dia hanya mengucapkan berduka dan dia lebih menekankan bahwa Indonesia akan menjaga perdamaian. Di situ tidak ada kecaman, berbeda dengan misalnya berbeda dengan harapan-harapan publik. Kenapa di situ tidak ada kecaman kepada Israel, tidak ada upaya misalnya Indonesia menarik dari board of peace dan lain sebagainya. Tapi ini kan berkaitan dengan standing point-nya dari Presiden Prabowo. Teman-teman bisa beranalisis kenapa Prabowo seperti itu. Misalnya karena bisa saja Prabowo ingin selalu mengambil posisi berdekatan dengan Donald Trump dengan dan negara-negara Arab dalam hal ini itu tetap ingin mengutamakan perdamaian. Misalnya seperti itu. Prabowo juga ingin menjaga keseimbangan, misalnya keseimbangan politik, itu keseimbangan politik global, tidak terlalu memihak ke Israel, tidak menyerang Israel, tidak menyerang Amerika, juga tidak istilahnya bersikap lebih aman dan bersikap lebih pragmatis. Jadi itu kan berkaitan lagi bagaimana model komunikasi itu selalu menghasilkan suatu analisis dan analisis itu lebih bersifat personal dengan basis. Ini berbeda lagi dengan TNI. TNI di salah satu Instagram itu menyatakan bahwa kematian 3 tentara TNI, gugurnya 3 tentara TNI itu meninggal karena serangan artileri IDF. Di situ tidak dijelaskan IDF itu apa. Jadi bagi orang awam tidak terlalu mengerti IDF apa, tetapi ketika kita orang yang sudah terbiasa mengerti IDF kan Israel Defense Force ya, itu memang jadi gugurnya 3 tentara itu memang karena serangan dari tentara Israel yang mengarah kepada UNIFIL, yang kebetulan UNIFIL itu adalah 3 tentara Indonesia. Itu bisa analisis bahwa ternyata penegasan dari TNI itu justru lebih tegas dan lebih faktual dan lebih transparan dibandingkan pernyataan-pernyataan para pejabat lainnya yang lebih pragmatis. Jadi tugas dari teman-teman untuk UTS mungkin mulai sekarang atau minggu depan bisa dikerjakan sehingga pas waktu UTS teman-teman tidak perlu terlalu sibuk mengumpulkan, yaitu membuat paper. Papernya ada 2 bentuk, yaitu berisikan analisis hasil studi kasus. Jadi analisisnya studi kasus ya. Studi kasus bisa berkaitan dengan politik, politik internasional, bisa berkaitan dengan politik global, politik Indonesia, politik lokal, KDM, ataupun politik-politik isu-isu nasional dan lain sebagainya. Paper itu bisa ditulis 1 atau 2 halaman aja. Jadi tidak usah terlalu panjang.
Nggak perlu sampai 5 halaman, tidak perlu ada logo dan lain sebagainya, cukup nama dan NIM aja dan kelas. Jadi kita model simple aja. Terdiri dari 2 halaman pengantar. Pengantarnya satu paragraf aja nggak apa-apa. Sorry, bukan 2 halaman, 2 paragraf pengantar. Satu paragraf aja nggak apa-apa pengantar bahwa dalam analisis ini saya gitu kan akan menganalisis tentang misalnya tentang apa korupsi haji gitu kan korupsi haji di Indonesia gitu kan misalnya korupsi haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama gitu kan misalnya paragraf ada 3 paragraf boleh 3 paragraf teori 2 paragraf juga tidak apa-apa teori yang digunakan teorinya siapa dan Nimo Beck McMaster apa teori-teori yang ada di jurnal gitu jadi teorinya ada 1 atau 2 teori dimasukkan di situ kemudian ada 4 sampai 5 paragraf itu analisis jangan menggunakan AI analisis pribadi aja menurut saya berpendapat bahwa penanganan apa misalnya penanganan komunikasi publik apa komunikasi publik yang dilakukan KPK di dalam penanganan korupsi haji sudah sangat transparan dia apa menjelaskan dalam setiap rinci dan lain sebagainya bisa dijelaskan lebih detail. Kemudian selain itu ada video reels-nya ya. Di video reels-nya durasinya 60 detik di-upload di YouTube Short dan di tag ke 100% authentic di caption. Dan boleh menggunakan AI dan dibuat semenarik mungkin. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jika Izin nanya, Pak. silakan. Ini yang video rilisnya maksudnya video dari kasus yang kita pilih kah? Atau editan sendiri atau gimana, Pak? Videonya berkaitan dengan kasus. Jadi yang pertama kan tulisan, ya kan? Setelah ditulis teman-teman memverbalkan. Jadi dijadikan video, dibikin monolog sendiri gitu. Bahwa saya menganalisis tentang ini dijelaskan dalam waktu 60 detik. Boleh kurang tidak apa-apa, tapi tidak boleh lebih gitu. Jadi Oke, dibikin baik, Pak. menarik semenarik mungkin. Jadi kan kita apa istilahnya menampilkan dalam bentuk teks dan dalam bentuk video, dalam bentuk non teks. Jadi biar lebih menarik. Oke, Pak, baik. Paham, paham. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, karena waktunya terbatas, teman-teman jika ada pertanyaan boleh kirim ke WA personal atau di WA grup. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.